Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fidatul Qoimah. Insya Allah saya akan menjelaskan tentang model penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu ada model PT. Kita mengetahui terlebih dahulu pengertian model PTK itu apa, atau penelitian tindakan kelas itu maksud dari PTK tersebut. Di mana PTK itu suatu kegiatan penelitian yang berkonteks kelas yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi oleh guru dan juga untuk memperbaiki mutu dan hasil pembelajaran dan mencobakan hal-hal baru dalam pembelajaran demi meningkatkan mutu dan hasil pembelajaran di dalam proses belajar mengajar. PTK juga merupakan kegiatan penelitian yang dapat dilakukan secara individu atau juga bisa secara kolaboratif. Nah, PTK individual itu merupakan penelitian di mana seorang guru itu melakukan penelitian di kelasnya maupun juga di kelas guru lain. Nah, di sini yang akan saya bahas ada 5 model penelitian tindakan kelas atau 5 model PTK. Yang pertama yaitu model Kurt-Lewin, kedua model Chemis and MC Tegart, em, tiga yaitu model John Elliot, empat itu model Dave About, lima model Suharsini Arikunto. Yang pertama model Kurt-Lewin, di mana em, model ini itu menjadi acuan pokok dari model PTK yang lain. Nah, Kurt Lewin ini yang pertama memperkenalkan adanya penelitian tindakan. Konsep PTK Kurt Lewin terdiri dari 4 komponen, yaitu ada perencanaan atau planning, tindakan atau acting, pengamatan, dan refleksi. Nah, hubungan keempat komponen tersebut itu dipandang sebagai suatu siklus. Nah, desain Kurt Lewin itu dapat dilihat dalam gambar berikut ini. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada perencanaan, refleksi, ada aksi, observasi. Nah, berdasarkan langkah-langkah PTK seperti yang digambarkan tersebut, selanjutnya juga dapat digambarkan seperti yang ada di bawahnya. Itu yang akhirnya menjadi kumpulan dari beberapa siklus. Nah, tahap-tahap tersebut itu yang membentuk satu siklus dapat dilanjutkan ke siklus berikutnya dengan rencana atau tindakan, pengamatan, dan refleksi ulang berdasarkan hasil yang dicapai pada siklus sebelumnya. Nah, jumlah siklus dalam suatu penelitian itu tindakan bergantung pada apakah permasalahan penelitian yang dihadapi itu sudah dapat dipecahkan. Selanjutnya model Chemis and MC Taggart, di mana merupakan model pengembangan dari model Kurt Lewin dikembangkan kembali. Nah, dalam komponen Chemis dan MC Taggart, komponen acting dan tindakan atau observing tadi di sebelumnya itu dijadikan satu kesatuan kalau dalam model Chemis dan MC Taggart. Nah, pada tahun 1992 itu membentuk suatu siklus PTK yang dilakukan melalui fase-fase berikut. Ada refleksi awal, ada perencanaan, ada tindakan, ada observasi, dan refleksi. Nah, jika digambarkan, maka siklus PTK menurut Kebis dan MC Taggart itu akan membentuk pola sebagai berikut. Nah, fase-fase dalam diagram alur tersebut ini dapat dijelaskan sebagai bahwa refleksi awal itu merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi awal mengenai untuk mengetahui situasi sebenarnya di dalam kelas tersebut seperti apa. Dan juga refleksi awal pun itu merupakan dasar bagi pembentukan rumusan masalah. Dan juga dalam melaksanakan refleksi awal itu harus berdasarkan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan disajikan. Nah, penyusunan perencanaan dalam melakukan penyusunan rencana itu harus berdasarkan pada hasil refleksi awal yang telah dilakukan sebelumnya, di mana secara garis besar itu perencanaan kegiatan yang berupa rancangan tindakan yang akan dilakukan untuk menangani permasalahan yang menjadi fokus pembahasan utama dalam PTK yang akan dilakukan. Pada hakikatnya, perencanaan itu bersifat fleksibel sesuai dengan situasi dan kondisi yang nyata di lapangan saat pelaksanaan. Nah, observasi atau pengamatan dalam kegiatan ini itu peneliti mengamati hasil atau dampak dari tindakan yang telah dilakukan pada peserta didik
Nah, hasil dari pengamatan ini itu harus dapat menggambarkan dan mencakup keadaan sesungguhnya di kelas. Nah, poin penting yang harus ada dalam hasil pengamatan yaitu proses dari tindakan dan juga ada efek tindakan, lingkungan dan hambatan yang muncul. Hasil dari pengamatan ini itu kemudian akan dijadikan sebagai dasar dilaksanakannya refleksi. Nah, refleksi kegiatan itu merupakan kegiatan menganalisis dan sintesis interpretasi terhadap semua informasi yang diperoleh dari kegiatan observasi. Nah, peneliti memfokuskan untuk mengkaji dan mempertimbangkan hasil dari tindakan dan juga peneliti pun itu harus mengkaji keterkaitan antara hasil penelitian dengan teori secara relevan. Selanjutnya model PTK John Elliot. Penelitian ini menggunakan pendekatan tindakan kelas model John Elliot yang dilaksanakan dalam 3 siklus, di mana dalam setiap siklus itu dilaksanakan 5 tindakan dengan subjek penelitian tertentu. Teknis pengumpulan data yang digunakan adalah teknik untuk kerja dan observasi, di mana digunakan dalam deskriptif, kuantitatif dengan cara membandingkan ketuntasan sebelum dan sesudah dilakukannya tindakan. Nah, tindakan ini dinyatakan berhasil jika ketuntasan mencapai sekurang-kurangnya itu 75%. Model PTK dari John Elliot ini lebih rinci jika dibandingkan dengan model Kurt Lewin dan model MC Tegart. Kenapa dikatakan demikian? Itu karena di dalam setiap siklus terdiri dari beberapa aksi, yaitu ada 3 sampai 5 aksi tindakan, sementara itu tindakan kemungkinan terdiri dari beberapa langkah yang terrealisasi dalam bentuk kegiatan belajar mengajar. Nah, PTK model Elliot ini dapat digambarkan sebagai berikut. Baik, di mana ada siklus, ada survei, penemuan fakta dan analisis, lanjut ke perencanaan umum, di mana tindakan pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Nah, berikut adalah penjelasan tahapan PTK John Elliot menurut Tanujaya 2016. Yang pertama ada identifikasi masalah. Apa itu identifikasi masalah? Itu suatu kegiatan yang bertujuan untuk melihat dan menemukan masalah-masalah apa saja yang terjadi di sekolah. Yang kedua itu ada penyelidikan. Maksudnya itu kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang masalah yang ditemukan oleh seorang peneliti di sekolah. Yang ketiga ada rencana umum. Nah, di mana seperangkat rencana awal tentang kegiatan yang akan dilakukan oleh seorang peneliti untuk menjawab masalah penelitian yang ditemukan di kelas atau di sekolah. Ada implementasi langkah tindakan, yaitu melakukan perlakuan pada kelas dengan tujuan meningkatkan, merubah, atau memperbaiki masalah-masalah penelitian yang ditemukan oleh peneliti di kelas. Yang kelima ada memonitor implementasi. Nah, melihat dan memantau hasil pemberian perilaku pada kelas sampel atau peneliti itu mendata dan mencatat hasil-hasil dari implementasi pada tahap selanjutnya. Lanjut ada penyelidikan atau penjelasan kegagalan dan efeknya, di mana penjelasan kegagalan dan efeknya itu peneliti itu berusaha mengungkap dan menjelaskan tentang kegagalan, pengaruh atau faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan hal tersebut gagal. Selanjutnya yang terakhir ada merevisi ide umum. Nah, tahap ini itu peneliti berbekal dari data-data yang sudah didapat pada tahap-tahap sebelumnya akan kembali membuat rencana penelitian. Selanjutnya model menurut Dave Abbott. Nah, menurut Dave Abbott, PTK itu suatu studi yang sistematis dari praktek-praktek pendidikan oleh sekelompok orang atau partisipan melalui tindakan yang mereka praktekkan sendiri dan melalui refleksi yang juga mereka lakukan sendiri terhadap efek dari tindakan yang telah dilakukan. Nah, Dave Abbott ini sebagaimana dikutip dalam Hopkins 1993 itu menyatakan bahwa penelitian tindakan adalah
kajian sistematik tentang upaya meningkatkan mutu praktik pendidikan oleh sekelompok masyarakat melalui tindakan praktis yang mereka lakukan dan melalui refleksi atas hasil tindakan tersebut. Booth menilai bahwa reconnaissance atau pengawasan dalam proses PTK itu bukan hanya masalah penemuan fakta saja, bahkan lebih dari itu. Nah, berikut gambaran model PTK menurut Dave Abbott. Ada pemikiran awal, ada perubahan pemikiran, di mana dari pemikiran awal itu dilanjutkan dengan reconnaissance atau pemantauan. Pada bagian reconnaissance ini, Abbott berpendapat berbeda dengan penafsiran Eliot mengenai reconnaissance camps yang seakan-akan hanya berkaitan dengan penemuan fakta saja. Padahal menurut Abbott, ini reconnaissance itu mencangkup kegiatan diskusi, negosiasi, dan menyelidiki kesempatan, mengakses kemungkinan dan kendala atau mencangkup secara keseluruhan analisis yang dilakukan. Nah, berdasarkan pemikiran awal dan reconnaissance itu, kemudian dilanjutkan dengan menyusun perencanaan dan berturut-turut dengan kegiatan pelaksanaan tindakan yang pertama dan juga pengawasan dan pelaksanaan reconnaissance dan melanjutkan pelaksanaan tindakan kedua. Nah, model ini itu menunjukkan bentuk alur kegiatan penelitian dimulai dengan pemikiran awal penelitian yang berupa pemikiran tentang masalah yang dihadapi di dalam kelas dan juga penentuan fokus permasalahan berada pada bagian tersebut. Nah, pada siklus yang digambarkan oleh Ibu tadi, itu dia memberikan pemikiran bahwa jika dalam pelaksanaan dan reconnaissance itu setelah tindakan, itu ada masalah mendasar yang dialami. Maka perlu perubahan perencanaan dan kembali melaksanakan bagian siklus tertentu. Terakhir, model menurut Suharsimi Arikunto. Suharsimi Arikunto 2006 itu menjelaskan frasa penelitian tindakan kelas dari unsur kata pembentuknya, yaitu penelitian, tindakan, dan kelas. Penelitian mengacu pada suatu kegiatan mencermati suatu objek dengan menggunakan cara atau aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu suatu hal yang menarik minat dan penting bagi peneliti tindakan eh, suatu hal yang menarik minat dan penting bagi peneliti. Nah, tindakan itu mengacu pada suatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu. Berikut gambar model PTK menurut Suharsimi Arikunto. Nah, dalam penelitian tindakan kelas, itu tindakan itu berbentuk rangkaian siklus kegiatan untuk siswa. Nah, kelas itu mengacu pada pengertian yang tidak terikat pada ruang kelas, tetapi pada pengertian yang lebih spesifik. Istilah kelas mengacu pada sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama itu menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama. Nah, kelas bukan wujud ruang, tetapi sekelompok peserta didik yang sedang belajar. Itu dengan demikian, penelitian tindakan kelas itu dapat dilakukan tidak hanya di ruang kelas, juga tetapi di mana saja tempatnya. Yang penting ada sekelompok anak belajar dan juga pembelajaran dapat terjadi di laboratorium, bisa juga di perpustakaan, di lapangan olahraga, di tempat kunjungan, atau tempat lain. Nah, langkah-langkah penelitian secara lebih lengkap sebagai berikut. Pertama, ada memilih masalah, ada studi pendahuluan, ada merumuskan masalah, dan juga merumuskan anggapan dasar dan merumuskan hipotesis. Selanjutnya ada memilih pendekatan, menentukan variabel dan sumber data, dan lain sebagainya. Nah, baik, rangkumannya. Jadi menurut Suharsim Erikunto itu untuk memperbaiki berbagai persoalan yang nyata dan praktis dalam peningkatan mutu pembelajaran dan menumbuhkan budaya akademik di kelas yang dialami langsung dalam berinteraksi antara guru dan siswa yang sedang melakukan kegiatan belajar mengajar. Baik, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan tentang model-model PTK yang sudah saya paparkan tadi, baik dari
Yang pertama tadi ada Kurt Lewin, ada James dan MC Tegart, ada model John Elliot, ada model Dave Booth, ada model Suarsimi Arikunto. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.